Selamat menonton, jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Pak Momot memulai malam itu seperti malam-malam sebelumnya, dengan sebuah doa singkat di depan pintu rumahnya. Truk tua berwarna oranye yang diberi nama Si Manis menunggu di halaman. Mesinnya sudah menyala dengan suara rendah yang menenangkan. Angin malam di Solo membawa dingin yang menggigit, tapi itu tak menggentarkan pria setengah baya yang mengenakan jaket kulit usang dan topi khas supir truk. Baginya, jalan raya adalah tempat ia mencari nafkah, sekaligus tempat ia menemukan diri selama puluhan tahun. Malam itu, Pak Momot mendapat tugas mengangkut hasil panen dari para petani di Karanganyar menuju pasar besar di Semarang. Perjalanan ini tidak terlalu jauh, tapi jalan yang harus dilalui penuh tikungan tajam, hutan lebat, dan cerita-cerita seram tentang begal yang sering mengintai. Namun pria berusia 55 tahun ini bukan tipe orang yang mudah takut. Yang penting hati bersih, Allah selalu jaga, gumamnya sambil menepuk-nepuk dashboard truknya. Perjalanan dimulai dengan mulus. Jalanan beraspal terlihat basah oleh hujan sore, memantulkan cahaya lampu truknya yang terang. Pak Momot sesekali bersiul mengikuti irama lagu dangdut klasik yang diputar dari kaset tua. Di luar hanya ada gelap dan suara jangkrik yang sesekali terdengar di sela-sela desiran angin. Pak Momot sudah terbiasa dengan kesepian seperti ini. Baginya, kesunyian adalah teman, bukan musuh. Namun saat ia memasuki wilayah Jatirogo, suasana mulai terasa berbeda. Jalanan yang tadi mulus kini berubah menjadi gelap gulita, dikelilingi pohon-pohon jati yang tinggi, menjulang seperti penjaga sunyi. Udara di kabin mendadak terasa lebih berat, membuat Pak Momot menghentikan siulan dan memegang kemudi lebih erat. Ia pernah mendengar cerita dari sesama supir tentang daerah ini. Bukan hanya soal begal, tapi juga gangguan mistis yang tak jarang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, seekor burung hantu terbang rendah melintasi kaca depan truknya, membuat Pak Momot sedikit tersentak. Astagfirullah, burung aja bikin kaget, gumamnya sambil mengusap dada. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Di kaca spion, ia melihat bayangan lampu motor dari kejauhan. Lampu itu mendekat perlahan, tetapi anehnya tak terdengar suara mesin. Pak Momot mengerutkan dahi. Truknya berhenti sejenak, namun bayangan itu tetap mendekat. Motor itu membuntutinya. Di tengah jalan yang sepi, Pak Momot mulai merasakan ketegangan. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi ujian besar bagi dirinya. Tapi ia juga sadar bahwa ia tidak bisa mundur. Kalau begini, saya nggak punya pilihan lagi, gumamnya dengan satu gerakan cepat. Ia melempar kunci roda ke arah pria kurus yang membawa golok. Kunci itu menghantam bahunya, membuat goloknya terlepas. Pria itu meringis kesakitan. Pak Momot memanfaatkan kesempatan untuk menyerang pria bertato dengan pukulan keras ke arah rahang menggunakan tangan kosong. Serangan itu membuat pria bertato mundur beberapa langkah. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya, namun pertarungan belum selesai. Pria bertato menghapus darah di bibirnya dan tertawa pelan. "Kamu hebat juga Pak Tua, tapi aku belum kalah," katanya dengan tatapan tajam di bawah bulan yang redup. Pak Momot tetap tenang, matanya memantau pergerakan kedua lawannya. Ia tahu ini bukan pertarungan biasa. Lawannya kali ini bukan hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga kelicikan. "Kalian masih muda, tapi otak kalian sempit," ucapnya datar. "Kenapa nggak pakai tenaga kalian buat cari kerja yang benar, nak? Daripada begini, akhirnya nggak akan baik." Namun kata-kata itu hanya membuat pria bertato tertawa keras. Omongannya seperti orang tua di warung kopi. Tapi sayangnya, di sini bukan tempat untuk nasihat. Ini jalanan, dan aku yang punya kuasa. Dengan gerakan cepat, pria itu menyerang menggunakan parang, mengayunkannya ke arah Pak Momot. Pak Momot dengan sigap melangkah mundur, menghindari ayunan parang yang hampir mengenai tubuhnya. Tapi sebelum ia sempat menyeimbangkan posisi, pria kurus dari sisi lain melompat menyerangnya dengan golok. Pak Momot mengangkat kunci rodanya untuk menangkis serangan itu. Suara dentingan logam memecah kesunyian malam. Ia memanfaatkan momentum itu untuk mendorong pria kurus, membuatnya terhuyung mundur. Pria bertato melihat peluang dan kembali menyerang dengan gerakan yang lebih agresif. Pak Momot menghindar ke samping, tapi ujung parang sempat menggores lengan jaket kulitnya.
Meski tidak melukai, itu cukup membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa bertahan lama jika terus bertahan. Dengan satu gerakan cepat, Pak Momot melempar kunci roda ke arah pria kurus. Kunci itu menghantam bahunya, membuat goloknya terlepas. Pria itu meringis kesakitan. Sementara itu, Pak Momot memanfaatkan kesempatan untuk menyerang pria bertato dengan pukulan keras ke arah rahang menggunakan tangan kosong. Serangan itu membuat pria bertato mundur beberapa langkah. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya, namun pertarungan belum selesai. Pria bertato menghapus darah di bibirnya dan tertawa pelan. "Kamu hebat juga, Pak Tua, tapi aku belum kalah," katanya dengan tatapan tajam. Pak Momot tetap tenang, matanya memantau pergerakan kedua lawannya. Ia tahu ini bukan pertarungan biasa. Lawannya kali ini bukan hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga kelicikan. "Kalian masih muda, tapi otak kalian sempit," ucapnya datar. "Kenapa nggak pakai tenaga kalian buat cari kerja yang benar, Nang? Daripada begini, akhirnya nggak akan baik." Namun kata-kata itu hanya membuat pria bertato tertawa keras. Omongannya seperti orang tua di warung kopi. Tapi sayangnya, di sini bukan tempat untuk nasihat. Ini jalanan, dan aku yang punya kuasa. Dengan gerakan cepat, pria itu menyerang, menggunakan parang, mengayunkannya ke arah Pak Momot. Pak Momot dengan sigap melangkah mundur, menghindari ayunan parang yang hampir mengenai tubuhnya. Tapi sebelum ia sempat menyeimbangkan posisi, pria kurus dari sisi lain melompat menyerangnya dengan golok. Pak Momot mengangkat kunci rodanya untuk menangkis serangan itu. Suara dentingan logam memecah kesunyian malam. Ia memanfaatkan momentum itu untuk mendorong pria kurus, membuatnya terhuyung mundur. Pria bertato melihat peluang dan kembali menyerang dengan gerakan yang lebih agresif. Pak Momot menghindar ke samping, tapi ujung parang sempat menggores lengan jaket kulitnya. Meski tidak melukai, itu cukup membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa bertahan lama jika terus bertahan. Akhirnya, Pak Momot berhasil mengalahkan semua penyerangnya. Tubuh para penyerang tergeletak di tanah. Suasana hening hanya diiringi suara jangkrik dan desau angin malam yang melintasi jalanan sepi itu. Tubuhnya sedikit bergetar akibat ketegangan, tapi ia berhasil menenangkan diri. Dengan langkah hati-hati, ia memungut pisau yang tadi digunakan pria bertato naga, lalu melemparkannya jauh ke dalam semak-semak. "Senjata ini nggak ada gunanya di tangan orang seperti kalian," gumamnya. Pak Momot melangkah menuju truknya. Namun sebelum ia sempat masuk ke dalam kabin, terdengar suara motor mendekat dari kejauhan. Suara itu semakin jelas, menderu-deru dengan irama yang mengancam. Ia berhenti dan menatap ke arah gelap di ujung jalan. Tak butuh waktu lama hingga lampu-lampu motor mulai terlihat. Setidaknya 6 kendaraan dengan para pengendara yang tampak jauh lebih terorganisir dibanding kelompok pertama. "Jadi, kalian gak sendirian," pikir Pak Momot. Ia cepat-cepat masuk ke kabin truk, menutup pintu rapat, dan mengunci diri di dalam. Ia tahu melawan 6 orang sekaligus di luar bukanlah pilihan yang bijak, terutama dengan kondisi tubuhnya yang sudah mulai kelelahan. Truk ini harus menjadi perlindungannya. Para pengendara motor itu berhenti tepat di depan truk, membentuk barisan melintang di jalan. Salah satu dari mereka, seorang pria tinggi dengan helm berwarna merah menyala, turun dari motornya dan berjalan mendekat. Ia menendang tubuh pria bertato naga yang masih pingsan, lalu menatap Pak Momot di balik kaca depan. Dengan isyarat tangan, ia memberi perintah kepada anak buahnya untuk mengepung truk. Pak Momot merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak panik, tetapi otaknya bekerja keras mencari cara agar bisa keluar dari situasi ini. Ia menyalakan mesin truk, membuat suara gemuruh yang memecah kesunyian. Pria berhelm merah itu tertawa kecil, lalu berteriak, "Mau kabur? Jalanan ini milik kami. Kamu nggak akan kemana-mana, Pak Tua." Salah satu anak buah pria itu memukul kaca jendela truk dengan balok kayu, tapi kaca tebal itu tidak pecah. Pak Momot tetap tenang. Tatapannya terarah pada jalan di depannya yang kini tertutup oleh motor-motor besar. Ia tahu tak ada jalan mundur. Hanya ada satu cara untuk keluar dari situasi ini, menerobos. "Kalau ini yang kalian mau, jangan salahkan saya," katanya pelan sambil menggenggam erat kemudi. Pak Momot menekan pedal gas hingga mesin meraung. Pria berhelm merah tampak terkejut, tapi belum sempat ia memberi perintah.
Truk si manis melaju kencang, langsung menerobos barisan motor di depannya. Motor-motor itu terlempar ke samping seperti mainan, membuat para pengendara berhamburan menyelamatkan diri. Jeritan dan teriakan terdengar di mana-mana, tetapi Pak Momot tidak berhenti. Ia terus memacu truknya melewati jalan gelap dengan tekad yang bulat. Di kaca spion, ia bisa melihat motor-motor mencoba mengejarnya, tapi truknya memiliki keunggulan kekuatan dan ketahanan. Truk meninggalkan pengejarnya di belakang. Mesin truk terus meraung, sementara Pak Momot memacu kendaraannya melewati tikungan tajam dan turunan curam. Ia tahu ini adalah peluangnya. Dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai supir truk, ia menguasai setiap detail jalur ini. Di tikungan pertama, ia sengaja mengurangi kecepatan secara tiba-tiba, membuat salah satu motor di belakangnya gagal mengantisipasi dan tergelincir keluar jalur. Hanya tersisa 2 motor yang kini mengepungnya. Di tengah situasi yang semakin mencekam, musuh-musuh yang mengepung tidak membuat pengendara terakhir itu menyerah. Seorang pria yang tampak sebagai pemimpin berteriak memerintahkan anaknya untuk memimpin jalan di depan. Pak Momot, sang pengemudi truk, melihat truknya kini dikepung, namun ia tidak kehilangan akal. Dengan gerakan penuh perhitungan, ia memanfaatkan badan truk yang besar untuk menghalangi jalur satu motor, sehingga pengendara itu kehilangan kendali dan menabrak sisi tebing. Sementara itu, pengejar terakhir, seorang pria berhelm merah, terus membuntut tanpa henti. Pak Momot memacu truk melewati turunan terakhir dengan kecepatan penuh, meskipun ia harus menempuh jalan yang masih melalui jembatan sempit di atas sungai deras. Di situasi genting itu, pria berhelm merah tampak semakin agresif. Ia memacu motornya mendekati sisi kanan truk sambil menggenggam sebuah linggis yang siap menghantam roda truk agar kehilangan kendali. Namun Pak Momot selalu waspada. Melalui kaca spion, ia mengetahui bahwa satu kesalahan saja bisa membuat semuanya berakhir tragis. Menggunakan momentum yang ada, ia menginjak gas lagi. Akibatnya, pria berhelm merah yang kehilangan keseimbangan terpaksa berbelok tajam untuk menghindari tabrakan. Meski demikian, pengejar itu tidak menyerah. Dengan cepat ia kembali ke sisi kanan dan mencoba melompat ke pintu kabin truk. Tak lama kemudian, Pak Momot merasakan guncangan hebat pada truknya. Pria berhelm merah itu berhasil menggantungkan tubuhnya di sisi pintu, dan linggis di tangannya mulai menghantam kaca jendela, menciptakan retakan kecil. Dengan keterampilan dan keberanian, Pak Momot mengemudi dengan satu tangan sambil mencari sesuatu di dalam kabin. Tangannya meraih sebuah obeng besar dari kotak perkakas, lalu dengan cepat membuka sedikit kaca jendela dan mengayunkan obeng itu ke arah pria berhelm merah. Serangan itu tepat mengenai lengan, membuat linggis terlepas. Meskipun mengerang kesakitan, pria tersebut tetap bertahan dan mencoba meraih kaca jendela lagi. Tetapi Pak Momot memanfaatkan jalan yang mulai menanjak untuk menggoyangkan truknya ke kiri dan ke kanan. Guncangan keras itu akhirnya membuat pria berhelm merah kehilangan pegangan. Ia terhempas ke bahu jalan dan berguling beberapa kali sebelum berhenti terlentang dengan naas. Setelah melewati jembatan yang melintang di atas sungai deras seolah ingin menelan siapa saja yang ceroboh, Pak Momot akhirnya melambatkan laju truknya untuk memastikan tidak ada lagi pengejar yang tersisa. Malam semakin larut dan suasana di jalan pun kembali hening. Merasa lelah dan berat karena kelelahan, ia menepuk setir sambil berkata, "Pelan, kita selamat lagi, kamu memang setia." Dengan semangat baru, ia melanjutkan perjalanan menuju tujuannya, menyadari bahwa malam itu ia telah memenangkan pertarungan, bukan hanya melawan musuh, tetapi juga melawan ketakutannya sendiri. Perjalanan Pak Momot pun semakin jauh ke dalam malam yang sepi, di mana hanya terdengar suara mesin truk dan deru angin yang menyapa kaca depan. Walaupun musuh-musuhnya telah kalah, ketegangan belum sepenuhnya hilang. Tubuhnya masih terasa lelah setelah perlawanan sengit itu. Namun, ada rasa lega yang perlahan mengisi dadanya, seolah memberi ruang baginya untuk bernapas. Keheningan itu tiba-tiba pecah ketika sebuah radio usang mulai berbunyi, mengalunkan berita pagi dari stasiun lokal. Suara pembaca menyebutkan bahwa kelompok motor yang kerap meresahkan pengendara di daerah tersebut telah dipukul mundur, meskipun para pemimpinnya masih belum tertangkap.
Pak Momot tersenyum miris mendengarkan berita itu, seolah mengerti bahwa namanya mungkin tidak akan pernah disebut, namun ia tahu bahwa ia telah menjadi bagian dari kemenangan itu. Di luar truk, suasana desa mulai terlihat jelas. Lampu-lampu rumah menyala menandakan bahwa ia sudah hampir sampai di tujuan. Namun di balik perasaan lega itu, kepalanya dipenuhi pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapa yang akan bertanggung jawab atas insiden tersebut? Dan bagaimana nasib mereka yang harus berganti? Tak lama kemudian, kelelahan semakin terasa. Begitu Pak Momot duduk di sebuah meja kayu sederhana, seorang pria ramah menghampirinya sambil menyodorkan secangkir kopi. "Selamat datang, Pak. Sudah lama nggak lihat orang lewat sini," ucap pria itu dengan senyum hangat. Pak Momot hanya mengangguk dan menerima kopi hangat itu, sejenak merasakan kedamaian layaknya orang biasa, jauh dari pertempuran yang baru saja ia jalani. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, hanya terdengar suara sendok yang menyentuh permukaan cangkir. Pak Momot memandangi kopi di depannya, lalu menatap langit yang mulai cerah. Di dalam dadanya mengalir perasaan puas, meskipun ia juga merasa bingung akan masa depan. Akankah hidupnya kembali ke rutinitas lama, atau mungkinkah ia menemukan jalan baru? Tiba-tiba, suara motor kembali terdengar dari kejauhan, mengingatkan Pak Momot akan kenyataan yang tak bisa ia hindari. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, dan tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, untuk malam ini, Pak Momot memutuskan untuk menikmati ketenangan yang jarang ia rasakan. Ia menyesap kopi sambil menatap ke arah langit yang kini dihiasi oleh bintang-bintang yang mulai bermunculan. Dan entah mengapa, ia merasa lebih siap menghadapi apapun yang datang.